Manajemen saat ini sebetulnya lagi konsentrasi membenahi secara administratif, dan yang kedua kami sedang melakukan orientasi. Ini bukan suatu hal yang utopis, tapi sebuah cita-cita yang sudah kami wujudkan dengan membeli tanah seluas kurang lebih 10 hektar. Tanah ini berada pada posisi yang sangat strategis menurut kacamata kami, dengan ketinggian dari daerah permukaan laut yang juga nantinya cukup bagus, antara sekitar 250 sampai 350 meter di atas permukaan air laut, sehingga daerah itu cukup sejuk nantinya kalau kemudian akan menjadi home base-nya Persekat, menjadi lapangan ground, menjadi TC ground ke depan. Karena cita-cita Persekat adalah cita-cita kami, unsur manajemen, dengan membeli tanah seluas 10 hektar dari kantong pribadi, bukan dari Persekat. Jadi ini dari kantong pribadi yang mungkin sudah saya beli beberapa waktu yang lalu. Insya Allah ini akan saya manfaatkan, saya gunakan untuk tadi mengembangkan lapangan TC ground maupun untuk lapangan ground bagi pelatihan atau base-nya Persekat. Di dalamnya nanti mungkin insya Allah kalau rezeki memungkinkan, Allah memberikan ridho, ya kita akan bangun mes, kita akan bangun masjid di situ, kita akan bangun fasilitas-fasilitas olahraga lainnya yang nantinya ini akan mempunyai nilai ekonomis yang cukup bagus. Karena kami pernah belajar di Jogja pengelolaan TC ground, lapangan ground yang disewakan kepada para kesebelasan dari luar daerah, termasuk dari Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jakarta, bermain di situ. Dan ini cukup menghasilkan uang, ini menjadi pundi-pundi bagi terus membangun keberadaan dan eksistensi persepak bolaan di Kabupaten Tegal, khususnya Persekat yang tumbuh berkembang dari bawah, yang sudah mengakar di masyarakat. Terus kapan rencana akan memulai dibangun? Nah, sebetulnya beberapa kemarin hari Minggu kami sudah turun dengan tim teknis, dengan tim yang membawa pesawat ground yang akan memotret dan memetakan sekaligus nanti membuat set plan bagaimana keberadaan 10 hektar ini, tata ruangnya. Kami sih berkeinginan ada 3 lapangan ground latihan dan 1 lapangan untuk pertandingan. Tapi bukan stadion, karena stadion yang tetap kita berharap itu Trisanja menjadi stadion penyelenggaraan pertandingan Liga 2 sebagai home base-nya Persekat. Itu adalah seperti itu. Terus hambatan untuk pengembangannya itu? Hambatan yang paling urgent ya tentu masalah pendanaan, karena bagaimanapun juga ini kan sifatnya masih sangat pribadi, dan nanti akan kami konversikan menjadi saham Persekat ke depan. Kalau semuanya sudah siap, semuanya sudah tertata, semuanya planningnya sudah jadi semua, tentu ini akan menjadi salah satu nilai tambah bagi Persekat, bagi pengembangan ke depan, termasuk keberadaan Persekat di tatanan persepak bolaan nasional. Ini menjadi penting dan akan segera kami mulai dalam waktu tidak lama lagi lah. Artinya jalan sudah mulai kami coba tata, kami benahi. Jalan ini kan jalan sawah yang kemudian baru dibuka, baru di doser, baru di eksavator, dikatakan masih butuh biaya yang cukup besar, karena biasanya untuk pelapisan pemadatan tanah dan sebagainya itu butuh biayanya. Kalau 1 kilo kita sudah bebasin jalan bersama-sama dengan teman-teman bisnis saya dulu, ini tentu akan bawa nilai yang luar biasa. Artinya pembiayaan yang cukup besar, 2-3 miliar tidak akan cukup untuk pemadatan, kemudian pelapisan dan sebagainya, jembatan dan sebagainya. Dana 3 miliar tidak cukup. Itu belum menyentuh pada lapangan bola yang memang kondisinya cukup tinggi. Tadi saya katakan sekitar 350 di atas permukaan laut atau 350 dpl, daerah permukaan laut.
Tapi di situ tuh cukup sejuk, anginnya cukup semilir. Kemarin teman-teman Persekat, manajemen datang ke sana melihat, kemudian makan minum di situ rasanya beda sekali lah. Kelihatannya serasa hidup di hutan, serasa hidup di suasana yang betul-betul jauh dari kebisingan, jauh dari, ini sangat bagus untuk satu pusat pelatihan sepak bola di situ, akademi di situ, dan sekaligus semoga saja akan kami bisa fungsikan menjadi santri sepak bola berada di situ. Sepak bola santri, jadi sepak bola anak-anak santri di situ. Mereka kita didik punya potensi, sekolah di situ, dan situ dekat dengan situ fasilitasnya, dekat SMP, dekat dengan SMA, dekat banyak sekali. Dan itu SMP negeri, SMA negeri, belum bicara tentang kemudian di situ ada madrasah aliyah, ada SMP Islam di situ dan sebagainya, ada pondok yang gede dan sebagainya. Insya Allah itu satu daya ungkit ekonomi ke depan Kabupaten Tegal di bagian situ. Saya tidak akan sebutkan desanya, tidak akan sebutnya wilayah kecamatannya, tapi di situ akan menjadi daya ungkit yang luar biasa. Tumbuh menyeimbangkan bagian-bagian utara, selatan, timur, barat Kabupaten Tegal. Itulah yang saya konsepkan. Ini bukan satu cita-cita yang sifatnya utopis tapi kami real, walaupun berjalannya kayak sport kerutuk, laku pelan karena kami memang lakukan dengan cara yang mandiri. Kami tidak ingin jual Persekat dimiliki oleh orang di luar penduduk Kabupaten Tegal. Itu prinsipnya sebetulnya seperti itu. Jadi kami pengen ya Persekat itu miliknya orang Kabupaten Tegal. Nah, sekarang kalau saya rintis, saya sebagai CEO-nya, sebagai pemegang sahamnya dengan Mas Ersal, ya sudah, itu dulu. Karena bagaimanapun juga belum saatnya kemudian di IPO-kan. IPO itu mahal, itu seperti Bali United itu mahal, prosesnya juga lama. Itu kita mengalami auditor independen saja pakai akuntan publik itu baru 2 tahun ini kita. Minimal untuk di IPO-kan itu 5 tahun loh. Ya beda dengan Bali United. Bali United itu kan sultan semua yang ada di situ. Jadi jangan dibandingkan lah, kita wong desa sebelasan yang masih melarat, kesebelasan yang masih bereforia dengan kegembiraan. Jadi ya kita merangkak dari bawah. Biarlah semua orang mengatakan Persekat seperti ini, tapi bagi saya inilah ladang pengabdian saya setelah saya pensiun dari pegawai negeri sipil. Ladang pengabdian, ladang kegembiraan, ladang kebahagiaan ya di sini. Moga-moga ini semua bermanfaat. Mohon doa restu seluruh komponen masyarakat Kabupaten Tegal, para pejabat, bupati, wakil bupati, pimpinan dewan, Pak Kapolres, Dandim, dan Yon, dan Lanal, dan sebagainya, menolak Kementerian Agama, perbankan yang ada, yuk kita sengkuyung bersama, kita lakukan kekompakan bersama demi kemajuan Kabupaten Tegal, demi nama Kabupaten Tegal yang sebenarnya Tegal ora sepele, Tegal mulat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.